Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu mawlana azim. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat hadir berkumpul bersama, bermuwajahah bil wujuh, bersilaturahim lewat thalabul ilminya kita setiap malam Jumat. Yang kesemuanya itu mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita pada malam hari ini diridhoi dan membawa berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak di akhirat nanti orang yang cinta kepada Rasulnya, orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran Rasulnya, dan orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabinya, insyaallah akan memperoleh syafaatul usma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, pada malam hari ini kajian kita umum. Saya akan menyampaikan tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang ke-108. Ya, surat yang ke-108 dari 114 surat. Dan termasuk golongan surat Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah. Termasuk surat Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek di antara surat-surat yang ada. Cuma 3 ayat yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Berapa ayat? 3 ayat. Ya, ini surat yang paling pendek di antara 114 surat, yaitu surat Al-Kautsar. Tadi surat yang ke-108. Ya, yang merupakan golongan surat Makkiyah dan jumlah ayatnya cuma 3 ayat. Nah, kata Al-Kautsar ini berarti menunjukkan bahwa ada kelimpahan atau banyak. Apa tuh kelimpahan atau banyak tersebut? Tentang masalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Saking banyaknya nikmat Allah, siapa sih yang bisa menghitung-hitung nikmat Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Seandainya ada manusia yang mampu menghitung-hitung nikmat Allah, maka mereka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah. Kalau kita kan manusia biasanya, ya itu kalau kita rasakan yang enak-enak baru dibilang nikmat. Betul. Padahal semuanya nikmat yang Allah berikan. Termasuk kita duduk di malam hari ini nih, di majlis termasuk nikmat. Ya, bisa kumpul termasuk nikmat. Bisa bersama-sama termasuk nikmat. Jadi nikmat itu bukan cuma hal-hal berbau materi saja, bukan. Termasuk sakit pun juga nikmat. Ya, begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya isi surat ini menggambarkan kelimpahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Kautsar. Ya. Allah berikan berbagai macam kelimpahan dan itu diberikan khusus oleh Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Bahkan dalam surat ini termasuk penghiburan. Ya, salah satu hiburan. Allah berikan hiburan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang pada saat itu banyak musuh, ya, untuk memusuhi Nabi, bahkan meremehkan Nabi tentang dakwahnya. Ya. Jadi Nabi dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abdullah bin Umar ini menyebutkan bahwa Al-Kautsar adalah nama telaga yang ada di surga. Namanya telaga Kautsar. Ya. Salah satunya wa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alai khairun kasirun yaidu alaihi ummati yaumal qiyamati aniyatuhu adadul qawaqibi yukhtalaju al abdu minhum faqulu ya rabbi innahu min ummati fa yuqalu li innaka la tadri ma akhadtu ba'dak. Ini jadi salah satu telaga, nama telaga yang ada dalam surga. Al-Kautsar itu salah satu nama telaga yang ada dalam surga. Apa artinya tadi? Artinya Al-Kautsar itu merupakan sebuah sungai di dalam surga yang diberikan Tuhanku kepadaku. Ya. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak sekali. Kebaikan-kebaikan. Dan kelak di hari kiamat umatku akan mendatanginya. Nanti di akhirat umatku akan mendatanginya, itu namanya telaga Kautsar. Jumlah wadah-wadahnya ini sama dengan bilangan bintang-bintang. Bayangkan, tempatnya itu wadah-wadah yang ada di telaga Kautsar itu seumpama jumlah wadah-wadah dengan hitungan bilangan bintang-bintang di langit. Ada yang bisa ngitung jumlah bintang di langit? Nggak ada. Ya. Nggak ada yang bisa ngitung jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Nah, salah seorang hamba ini ya, nanti diusir oleh Allah, maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka Allah pun menjawab, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuatnya sesudahmu. Ya. Artinya surat Al-Kautsar yang memang merupakan salah satu surat yang terpendek ini mempunyai tafsiran yang sangat luar biasa. Nah, dalam tafsir Al-Azhar bahwa Buya Hamka sendiri mengatakan bahwa ayat pertama dalam surah Al-Kautsar ini berisi tentang banyaknya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ya, nikmat yang begitu banyak. Ya. Kita nih kumpul nih
Kita oleh Allah diciptakan jadi manusia. Nikmat kita Masya Allah sangat luar biasa. Kita dikasih pendengaran, kita dikasih penglihatan, kita dikasih mulut untuk bisa bicara. Ya, buat makan, buat minum. Kita dikasih rambut buat penghias. Ya, mahkota. Kita diberikan tangan. Tangan kita jarinya itu Allah berikan Masya Allah ganjil 5. Yang sebelah kiri juga 5. Ya, kalaupun memang 6, 7 dan sebagainya itu juga kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki Allah berikan kepada kita buat melangkah. Dari tubuh kita ini Masya Allah nikmat sangat luar biasa. Ya. Sampai kita bisa ngedip nikmat, sampai kita bisa buang angin juga nikmat. Ya. Jadi bukan berarti kita punya duit aja. Itu nikmat. Sehat kita nikmat. Ya. Jangan beranggapan orang bahagia itu karena duit, bukan. Orang bahagia itu karena duit itu bukan. Ya. Orang bahagia itu ketika dia merasa ada ketenangan dalam hidup. Batinnya tenang, pikirannya juga plong, jiwanya juga pasrah. Masya Allah. Itu orang-orang yang mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya, enggak kayak kita. Pikiran butek. Iya. Ada aja yang dipikirin. Iya, ada aja tuh. Ujung-ujungnya pusing lah. Macem-macem lah. Iya, mumet lah. Galau lah. Ya, macem-macem. Tapi bagi orang yang ikhlas karena Allah, ya, kehidupannya itu mereka merasakan kesantaian, sehingga ada namanya orang-orang yang tingkatan yang lebih tinggi derajatnya itu manusia yang sifatnya yang tingkatannya juhud. Juhud itu mereka-mereka yang udah nggak lagi tergoda dengan sifat duniawi. Ya. Ini tingkatan yang sangat luar biasa. Nah makanya dalam surat Al-Kautsar tersebut pun dikutip bahwa Al-Kautsar ini sebagai sungai yang berada di surga, yang nantinya para bidadari akan mandi dalam sungai tersebut. Bayangkan, bidadari pada mandi di sungai Al-Kautsar namanya. Masya Allah. Orang yang beriman yang masuk surga besok mandi ditemenin bidadari di Telaga Kautsar. Bayangkan kalau ditemenin bidadari. Iya. Ya, bagaimana bini? Buang. Ya. Bini yang durhaka kepada suami. Tapi kalau bini yang solehah, kecantikannya melebihi kecantikan bidadari. Iya, Masya Allah. Bayangkan, kita mandi di sungai Al-Kautsar, yang nyabunin bidadari, yang guyur bidadari, yang ngusap-ngusap bidadari. Ya Allah, itu nikmat yang sangat yang sangat sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman, yang ketika besok dimasukkan ke dalam surga mereka akan mandi di Telaga Kautsar namanya. Ya. Termasuk juga Al-Kautsar berarti kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan apa? Kebaikan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya nikmat yang Allah berikan sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, wa itazarna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, ditambahkan oleh Allah nikmatnya. Orang yang senantiasa bersyukur, nikmatnya besok akan ditambahin. Saya punya teman, ya, mungkin dulu pernah saya ceritain juga, namanya Kiai Maksuri. Itu beliau kalau sakit kagak mau berobat. Ya, justru dengan penyakit itu beliau bersyukur, dirasain itu penyakit. Ya, dirasain. Ya, saking dirasainnya itu penyakit. Jadi menurut beliau nikmat itu sakit. Masya Allah, sakit aja nih nikmat. Apalagi tidak sakit, apalagi hidup, lebih nikmat lagi.
Ya. Nah, saking banyaknya nikmat Allah, maka nih kita sebagai hamba Allah banyakin berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Allah, dengan cara kita bersyukur. Ibnu Abbas mengatakan, tanda bersyukur itu dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Ya, dengan mengatakan kalimat hamdalah, itu menurut Ibnu Abbas. Tapi dalam ayat surat Al-Kautsar, untuk mensyukuri nikmat yang banyak, fasholli li rabbika. Ya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama dengan cara mendirikan sholat. Berarti orang yang kagak pernah sembahyang, orang yang kagak pernah bersyukur kepada Allah. Ya. Fasholli itu. Ya. Sholat, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, menghadap Tuhanmu. Makanya sholat buat orang yang beriman itu bukan lagi kewajiban. Kan sholat merupakan wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, fardu ain itu sholat. Sholat itu hukumnya fardu ain, wajib. Apa arti wajib? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggal dosa. Ya, kewajiban itu. Bahkan sholat besok merupakan amaliyah yang pertama akan dihisab oleh Allah di akhirat. Ya. Nah, dalam surah Al-Kautsar ini Allah berikan nikmat yang banyak. Bagaimana cara mensyukuri? Fasholli, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu. Ya. Maka jangan sampai ninggalin sholat. Orang yang sholat itu adalah orang yang senantiasa secara nggak langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dia menghadap Tuhannya, dia berdialog, dia berdiskusi, dia berdoa lewat sholat tuh. Ya. Baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Makanya amalia ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nih kita udah masuk di bulan Dzulhijjah. Ya, hampir sekitar tanggal, udah hari yang ke-6. Ya, hari yang ke-6. Nah, hari Sabtu, hari Minggu, besok hari Sabtunya namanya hari Tarwiyah. Hari Minggunya namanya hari Arafah. Nah, hari Tarwiyah itu kita disunahkan puasa tuh. Bagaimana cara niatnya? Cara niat puasa hari Tarwiyah itu juga termasuk puasa sunnah, ibadah sunnah. Nawaitu sauma godin yauma tarwiyah min Dzulhijjah lillahi ta'ala. Saja aku niat puasa esok pada hari Tarwiyah di bulan Dzulhijjah. Oh, saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Tadi saja aku niat puasa sunnah pada hari Tarwiyah di bulan Dzulhijjah tahun ini. Kapan niatnya? Boleh malam, boleh siang. Kalau lupa, itu puasa sunnah. Kalau wajib, puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah malam boleh. Kalaupun memang malam lupa, siang juga boleh. Ya, itu puasa tuh. Hari Tarwiyah besok, tanggal 8-nya. Tanggal 9-nya hari Minggu. Sekalipun ada sebagian saudara kita yang tahun ini memang agak beda. Ya. Sebagian saudara kita sholat Idul Adhanya pada hari Minggu. Ya, mereka ngikutin sono tuh. Ya, Arab. Kalau kita kan karena memang udah ru'yatul hilal, termasuk mengikuti pemerintah. Apakah kita mengikuti pemerintah wajib? Wajib. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemerintah. Kenapa? Karena di pemerintah juga banyak ulama. Nah ini, jadi sekalipun tahun ini memang agak kayak sepertinya ada bedanya. Ada yang melaksanakan 10 Dzulhijjahnya itu hari Minggu. Ya, ada yang 10 Dzulhijjahnya itu hari Senin. Nah, terus bagaimana buat kita? Buat kita itu ikutinlah pemerintah, yaitu hari Senin.
Hari Senin itu 10 Zulhijjah, Idul Adha-nya. Ya, sekalipun ada saudara kita yang sholatnya hari Minggu, udah kita ngikutin pemerintah aja dah, hari Senin. Nah, habis hari Senin itu, habis sholat Idul Adha, nah ada namanya penyembelihan hewan korban. Nah, jadi tanggal 8-nya hari Sabtu namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9-nya hari Minggu namanya hari Arafah. Barang siapa yang puasa hari Arafah, ya, maka dosa-dosanya tahun ini dan tahun yang akan datang itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pahala orang yang puasa sunnah hari Arafah. Itu ibadah sunnah tuh, ibadah sunnah. Fasolli, maka kerjakanlah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat Fasolli rabbika wanhar. Cara mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu wanhar, dan berkorbanlah kamu Muhammad. Korban. Nah, makanya korban ada dua macam. Ada korban sunnah, ada korban wajib. Korban sunnah, korban yang biasa. Korban wajib adalah korban yang sifatnya nazar. Ini misalkan kalian punya duit besok, kamu beli tuh 1 ekor kambing. Sunnah tuh, sunnah muakkad. Nah, ketika kamu nyerahin ke panitia, ya, maka kamu sudah melaksanakan hewan korban itu. Ya. Panitia ini kagak boleh ngambil daging korban. Panitia kagak boleh ngambil daging, dia harus dibagi sama si pengorban. Ini jangan salah kaprah nih. Ya. Panitia itu nggak boleh ngambil daging korban kecuali dia dapat izin dari si pengorban dan dia dibagi oleh si pengorban. Enggak jadi panitia semua dibawa pulang. Ya, pala dibawa, kaki dibawa. Hati tinggal seperempat. Yang lain kemana tahu? Iya, digembol semua. Jangan, nggak boleh. Haram hukumnya. Nah, korban tuh besok. Ya, makanya bagi orang yang punya harta, ya, ini diperintahkan. Kalau korban sifatnya nazar, yang korban kagak boleh makan. Kalau sifatnya nazar. Ya Allah, kalau seandainya hari ini saya ngelamar kerja diterima, maka gaji saya hari ini nih buat korban bulan haji besok. Ternyata ngelamar kerja diterima. Nah, nazar tuh wajib tuh korban besok. Ya Allah, kalau seandainya saya diterima nih, kenapa kerja pada hari di PT ini, maka gaji pertama saya buat orang tua saya. Kasih tuh wajib. Nazar namanya. Atau ini gaji pertama buat traktir teman-teman, habisin buat teman-teman. Nazar. Iya. Nazar itu namanya. Ini kagak udah gajian sayang. Ya, justru malah dilupa-lupain. Ya pura-pura lupa, nggak boleh. Yang namanya nazar itu wajib. Ya. Jadi tanda kita mensyukuri nikmat Allah yang pertama dalam surah Al-Kautsar ini kita diperintahkan untuk salat. Yang kedua disuruh bagi orang yang mempunyai harta. Makanya tadi korban itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau korban sunnah, korban biasa. Kalau korban wajib, ini sifatnya nazar. Maka kalau korban biasa, si pengorban dapat dagingnya tidak lebih dari 1/3. Tapi kalau korban nazar, si pengorban tidak boleh makan dagingnya. Itu perbedaannya. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan ya di bulan Zulhijjah ini ya kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau nanya? Karena saya jam 9 mau ada tamu. Ada yang mau nanya? Cukup? Ya, silakan. Keutamaan nazar. Keutamaan nazar yang pertama, nazar itu niat dari hati. Dan dia secara nggak langsung janji dengan Allah, berarti berhutang kepada Allah. Maka keutamaannya dia wajib itu. Ya wajib.
wajib menunaikan karena dia udah janji. Yang itu kalau sifatnya ibadah. Tapi kalau nazarnya sifatnya maksiat, wajib ditinggal. Ini ada orang tua nih, ya Allah kalau seandainya anak saya dapat jodoh, besok saya acara 7 hari 7 malam dangdutan terus. Ya kan? Dapat jodoh nggak boleh, jangan. Ya, jangan dikerjain karena itu sifatnya berbau maksiat. Jadi yang wajib itu yang sifatnya ibadah. Gitu. Silakan, ada lagi? Yang perempuan yang menanya? Maksudnya? Pahalanya. Kalau dia itu nazar, beda dengan yang sunnah. Kalau nazar itu kan karena memang dia udah janji. Ya. Berarti kalau udah janji udah ikhlas aja, udah ikhlasin aja. Cuma dirinya dan Allah saja yang tahu, udah ikhlasin aja. Makanya nggak boleh ngambil tuh bagi si nazar. Ya, beda dengan ibadah sunnah tadi, korban sunnah. Kalau korban sunnah karena dia udah niat beli kambing, maka pahalanya bukan cuma buat dia, buat keluarganya pun dapat pahalanya. Itu. Kalau nazar itu cuma pribadinya. Karena sifatnya karena dia janji. Beda antara nazar dengan sunnah. Nah, silakan lagi. Cukup ya. Al-Fatihah. Iya karena dia karena selain surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.